Pemuda baru saja reinkarnasi, langsung bertemu dengan cinta yang indah. Namun belum merasakan manisnya, langsung disambut dengan adegan yang menegangkan. Dua gadis cantik sudah bertekad, kita harus mencegahnya bertindak sembrono. Ternyata 10 menit yang lalu, 5 wanita cantik datang untuk memberi penghormatan kepada pemuda. Namun, mereka semua merasakan kebahagiaan yang jahat. Tiba-tiba pemuda itu merangkak keluar dari dalam, yang membuat gadis-gadis cantik berpelukan ketakutan. Gemetar ketakutan. Siapa sangka pemuda itu baru saja datang dari dunia lain. Tiba-tiba memicu sistem yang memberitahu tentang identifikasi identitas. Pemilik asli sebenarnya adalah seorang pacar. Bahkan untuk menyenangkan wanita, hampir saja menjual 5 wanita cantik. Kemudian dia mengeluarkan sebuah guci berharga. Sistem memberitahunya bahwa dia adalah pekerja makanan. Selama dia mendapatkan tingkat kesukaan dari wanita cantik, di dalam akan ada kejutan yang tak terduga muncul. Namun wanita cantik di sini sedang memikirkan bagaimana cara mengirimkan bencana ini lebih jauh. Saya berada di dasar tebing, menemukan sebuah pil hebat, memberikannya kepada orang hidup, maka bisa menukar nyawa. Mereka panik dan terburu-buru, akan memberi pemuda makanan. Pemuda yang tidak patuh mulai bersumpah, akan berubah menjadi lebih baik kepada mereka. Selain itu, ia juga memperoleh hak kepemilikan tanah, untuk menambah kekuatan tawar. Di dunia saat ini, hanya pria yang bisa mendapatkan tanah. Jika dia mati, kita tidak akan punya tanah. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tunggu saja. Maka terjadilah adegan yang disebutkan sebelumnya. Harus diakui 3 wanita adalah sebuah pertunjukan. 5 wanita bisa menyanyikan keindahan. Setelah dibujuk dan diberi harapan palsu, akhirnya berhasil menghindari bencana. Keesokan harinya bangun, melihat 3 gadis cantik sedang memasak. Takut dia pergi, jadi berpikir untuk memberinya pakaian. Hasilnya, 3 gadis cantik terkejut mengira dia akan mempermainkan. Dia juga tidak menjelaskan. Langsung mulai peduli pada 3 gadis cantik. Melihat pemuda yang sangat berbeda dari sebelumnya, tingkat kesukaan juga meningkat sedikit. Cukup untuk pemuda menukar sekali hadiah. Jadi dia mengambil sebuah biji, mengumpulkan 5 uang, mengatakan kepada mereka, ada cara untuk makan dan minum sampai kenyang. Dia mengambil cangkul dan menggali lubang, menanam biji, lalu menyiramnya dengan air berkedok cepat yang ditukar. Ketika sekelompok gadis-gadis cantik mengira mereka diperdaya, secara ajaib tumbuh sebuah labu besar. Ini membuat mereka sangat senang. Setelah makan dan minum sampai kenyang, mereka penasaran bagaimana pemuda itu melakukannya. Jadi pemuda itu sekali lagi menuangkan sedikit air berkedok cepat ke dalam mangkuk. Mereka berebut untuk melihat ada pertunjukan. Ingin melihat apa yang istimewa. Namun, tanpa diduga, tidak ada pertunjukan. Itu membuat gadis-gadis cantik pertunjukan. Melihat situasi itu, orang-orang juga tidak melihat yang istimewa. Semua mengira pemuda itu sedang mempermainkan mereka. Jadi mereka ingin memukuli pemuda itu secara beramai-ramai. Pada saat itu, terjadi sebuah momen ajaib di tempat gadis-gadis cantik. Perubahan yang terlihat oleh mata telanjang membuat pemuda terkejut, juga berguna bagi manusia. Saudari-saudari, aku melihat makam kakak ipar sepertinya bergerak sedikit. Di siang bolong, mengatakan omong kosong. Liu Sanghui orang bejat ini, sekarang sudah terjatuh ke dalam 18 lapisan neraka. Digoreng berulang kali oleh Raja Yama. Sayap. Kakak ipar benar-benar hidup kembali. Saya telah reinkarnasi. Suami sedang dalam proses pengenalan. Liu Sanghui, tubuh yang direinkarnasi oleh pemilik aslinya bernama Liu Sanghui. Dalam tubuh yang direinkarnasi, tubuh pemilik, namanya Liu Sanghui. Pemilik Liu Sanghui, nama asli Liu Sanghui, adalah penggoda desa Liruyan, penggila yang setia. Untuk itu menghabiskan semua makanan dan harta. Akhirnya, pertanian mengambil. Akhirnya Zhao Yi, untuk itu menghabiskan harta. Untuk itu jatuh ke jurang. Keduanya saling menghancurkan. Inilah 5 adik ipar pemilik asli. Pemilik asli untuk mengumpulkan uang mencintai Liruyan. Hampir menjual kelima dari mereka. Pemilik asli untuk mengumpulkan uang mencintai Liruyan. Bagaimana bisa reinkarnasi dan melintasi di tubuh seorang bejat.
Mari kita keluar dulu. Ini apa? Selamat kepada pemilik yang mendapatkan sistem botol ajaib. Sistem hanya bisa mendapatkan adik ipar. Selama setiap kali mendapatkan adik ipar, 3 poin nilai pengampunan, maka bisa memicu kekuatan botol sekali. Menampilkan keajaiban Sennong, maka bisa memicu kekuatan botol sekali. Sangat menyenangkan. Tenangkan diri. Zhao, aku berada di dasar tebing. Menemukan sebuah pil dewa. Di kertas tertulis, berikan kepada orang hidup, maka bisa menukar 1 nyawa. Kita, niat, kirim dia ke bawah. Ganti dengan saudari. Menemukan. Apakah ini bisa berhasil? Saya juga awalnya tidak percaya. Tapi Liu Sanghui sudah hidup. Kita bisa mencobanya. Bagaimana jika bisa mengganti saudari? Kakak ipar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini bertentangan dengan norma. Dan tepat di depan makam saudari kalian. Kakak ipar. Sudah minum obat. Ini apa? Saya bukan Wudalang. Saya tidak minum obat. Segera makan pil ini. Kamu pergi lahir kembali. Ganti saudari dengan yang lain. Tolong. Untuk mengembalikan kakak perempuan. Tolong. Saya tahu saya telah menyakiti kalian sebelumnya. Saya lebih menyakiti kakak perempuan kalian. Tapi, aku bersumpah. Saya pasti akan berubah menjadi lebih baik. HMPH. Jangan banyak bicara. Segera makan. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Saya kembali hidup kali ini. Hanya untuk mengganti kalian. Dan, di dunia saat ini, hanya pria yang bisa mendapatkan tanah. Jika saya mati, tanah akan disita. Kalian tidak punya tanah. Mau makan apa? Kakak ketiga. Sepertinya dia benar. Jika dia mati, kita tidak akan punya tanah. Lalu kita, tidak juga akan mati kelaparan, tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tunggu. Kamu. Letakkan dia untuk saya. Pemerintah. Siapa yang tahu? Apakah dia seorang pria atau kasar? Aku jamin padamu. Saya pasti akan memberitahu Anda di kemudian hari. Hidup tanpa kekhawatiran. Jika tidak, biarkan petir menyambar. Menjadi Kasim selama 10 tahun. Jika kamu berani melakukannya lagi di masa depan, maafkan urusan kami. Kamu adalah akar keluarga Liu. Jadi jangan berharap lagi. Kakak kedua, kakak ketiga. Mengingat dia bersumpah, mari kita biarkan dia untuk sementara. Terima kasih. Ini terlalu sederhana, bukan? Tapi demi mendapatkan pengampunan mereka, mari kita bantu mereka beres-beres. Dulu, bejat ini tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Apakah dia benar-benar berubah sifatnya? Mengalami kemajuan. Kenapa kamu datang ke halaman belakang? Saya datang untuk membuang sampah. Apa yang kamu lakukan ini? Selama bertahun-tahun tidak bisa makan dengan layak. Saya hanya bisa mengambil kain kasar untuk mengisi perut mereka. Jangan berharap. Tidak ada bagianmu. Lepaskan tanganmu. Jika kamu tidak melepaskan, saya akan berteriak.
Kenakanlah. Saya adalah kakak iparmu. Saya datang untuk mencari cara. Aku pasti akan membuatmu makan dengan kenyang dan berpakaian hangat. Benar-benar. Oh, sudah mengumpulkan 3 poin. Dengan cara ini bisa digunakan kekuatan ajaib dari botol. Karena ini adalah keajaiban Sennong. Pasti ada hubungannya dengan bertani. Segera cari benih. Jika sudah ditemukan, cepat keluar. Ada makanan sekarang. Di mana makanannya? Di mana? Ini. Tepat di sini. Segera. Kita semua bisa makan dengan kenyang. Kakak ipar. Ini. Kamu bercanda? Biji labu sekecil ini tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Ini yang kamu maksud? Mari kita makan kenyang dan berpakaian hangat. Ada penyakit. Daun. Aku akan membiarkanmu masuk sebentar. 5 hal untuk membuka mata Anda. Embun pertumbuhan. Pasti terkait dengan pertumbuhan tanaman. Aku pilih embun pertumbuhan. Selamat, pemilik. Mendapatkan setetes embun pertumbuhan. Perhatikan baik-baik. Di lubang ini segera akan tumbuh. Cukup untuk makanan semua orang. Kakak ipar, apakah kamu merasa ini sangat menyenangkan untuk mempermainkan kita? Ini, kenapa ini tidak berfungsi? Seharusnya tidak begitu. Selagi aku masih punya tenaga, aku akan menghajarmu lebih dulu. Memberi kesempatan pada saudari untuk meluapkan emosi. Jangan. Jangan memukul lagi. Lihat, ini apa? Ini adalah labu. Tapi kenapa bisa sebesar ini? Sistem ini memang hebat. Tidak menyangka setetes embun bisa menumbuhkan labu sebesar ini. Kenapa masih terdiam? Segera potong-potong dan simpan. Pindahkan ke ruang bawah tanah. Lalu ambil sebagian untuk memasak. Makanannya benar-benar enak. Saya belum pernah melihat labu sebesar ini. Sudah lama saya tidak makan sepenuh ini. Tidak menyangka labu besar ini. Ternyata cukup enak. Saya juga terlalu kenyang sampai berkunang-kunang. Karena saya bersumpah untuk membuat kalian makan kenyang dan berpakaian hangat. Mengganti kerugian kalian. Kami pasti akan memuaskan Anda. Sekarang kalian bisa percaya pada saya. Maafkan saya, ya. Nilai pengampunan 7 poin. Saya sudah sukses. Kakak ipar. Ceritakan padaku. Ya, bagaimana kamu bisa menghasilkan labu sebesar ini? Labu besar ini. Iya, kakak ipar. Ceritakan saja pada kami. Jika kita bisa menanam setiap hari labu sebesar ini, kita tidak akan kelaparan. Kita juga bisa menjualnya untuk uang. Ceritakanlah, kakak ipar. Tolonglah. Hanya bergantung pada ini. Itu, bukankah ini hanya sebuah botol rusak? Sistem tanda merek terdaftar. Berikan saya 1 tetes embun pertumbuhan. Bergantung pada embun di dalamnya. Seperti mimpi. Ambil sebuah mangkuk. Inilah yang membuat labu besar. Embun pertumbuhan yang muncul dari tanah. Jangan berebut. Saya bahkan tidak bisa melihatnya. Itu jatuh di pakaian saya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Ini. Sepertinya ini juga tidak ada perubahan. Jadi ini hanya 1 tetes. Embun biasa. Kakak ipar. Kamu lagi-lagi menipu kami. Jika tidak ingin berbicara, tidak perlu. Tidak perlu berpura-pura di sini. Percaya atau tidak, kami akan menggantungmu. Membiarkanmu lapar selama 3 hari. Untuk menghibur kakak kami. Saya rasa sekarang kita harus menggantungnya. Bukan.
Saya benar-benar tidak menipu kalian. Ah, kakak kedua. Tubuh saya sepertinya berubah. Agak aneh. Juga berguna bagi manusia. Liu Sanghui, kamu akan membunuhku. Cepat kembalikan saya seperti semula. Saya hanya punya satu pakaian ini. Jika ini robek, bagaimana saya bisa keluar di masa depan? Ini, aku juga tidak menyangka. Itu tidak hanya berfungsi untuk tanaman. Dan seperti pagi, ini untukmu. 5 setel pakaian. Hei kamu, jangan terburu-buru. Kakak ipar akan memberimu lagi. Bukankah cukup dengan mendapatkan setel pakaian baru? Benarkah? Apa sulitnya membuat pakaian? Makanan pun bisa aku atur. Jadi, saya juga mau satu. Kalian para wanita, kenapa begitu mendengar pakaian? Tidak bisa bergerak lagi. Aku jamin padamu. Setiap orang memiliki. Bicara memang santai. Dari mana uang itu berasal? Iya, kakak ipar. 5 setel pakaian. Tapi itu memerlukan banyak uang. Tidak ada yang punya kebiasaan menabung. Kami tidak punya uang. Apa kamu tidak tahu? Sial. Hampir saja lupa. Pemilik sebelumnya menghabiskan semua harta. Semua untuk menggoda gadis desa. Aku masih punya 1 keping uang tembaga. 1 keping uang tembaga. Bahkan tidak bisa ditukar dengan 1 kaki kain. Saudari kelima. Tunggu kakak kedua mencari beberapa potong kain. Untuk menutupi bagian yang terbuka. Ah, maka hanya bisa begini. 1 sen sudah cukup. Berikan uang tembaganya padaku. Saya jamin kepada kalian semua. Akan menggunakan kain terbaik. Memakai pakaian baru yang dibuat. Embun pertumbuhan ini terkait dengan pertumbuhan. Embun kekayaan ini. Pasti ada hubungannya dengan uang. Sistem. Tukarkan 1 tetes embun kekayaan untukku. Penukaran selesai. Tuan rumah mendapatkan 1 tetes embun kekayaan. Baiklah. Sekarang kita punya uang yang tidak bisa dibelanjakan. Liu Sanghui. Kamu tahu, saudari-saudari, betapa sulitnya mengumpulkan 1 keping uang tembaga? Kakak ipar. Meskipun kamu mengubur uang tembaga di tanah selama 100 tahun, itu tidak akan menjadi emas. Gali sebuah lubang. Timbun sedikit tanah. Hitung beberapa. Tanam di ladang sendiri. Tanam apa saja. Pasti tumbuh pohon uang. Kenapa kalian hanya terdiam? Ayo datang dan baca bersama. Dengan cara ini lebih ampuh. Oh, kakak ipar. Jangan-jangan. Orang ini sudah gila, kan? Kita abaikan dia. Agar tidak tertular penyakit gila. Ayo pergi. Sai. Gali sebuah lubang. Timbun sedikit tanah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Gali sebuah lubang. Timbun sedikit tanah. Cepatlah, nenek moyang. Apakah benda ini benar-benar berguna? Gali sebuah lubang. Timbun sedikit tanah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tanam di ladang sendiri. Tanam apa saja pasti tumbuh. Pohon uang. Ah. Saudari-saudari, kalian cepat lihat. Kakak-kakak, aku tidak salah lihat, kan? Ini adalah sebuah pohon yang penuh dengan koin tembaga. Ah. Ah. Diam-diam menjadi kaya. Jangan biarkan orang lain tahu. Kakak ketiga, kamu dan aku panggil kakak ipar. Adik ipar keempat, kelima, dan keenam. Kalian, ambil koin tembaga ini. 1 persatu dicabut. Bangunlah. Cepat. Cepatlah.
Kakak ipar sekali lagi membuktikan dirinya, kan? Aku berjanji padamu. Ada makanan, minuman, dan uang untuk dibelanjakan. Pasti akan dibawa. Jangan banyak bicara. Pasti kakak kita di surga melindungi kita. Melindungi kita saudari-saudari. Tapi mengingat kamu di luar. Setelah menggalakkan semalaman. Malam ini bisa tidak tidur di luar. Ruang samping akan disediakan untukmu. Sangat bagus. Dengan uang ini, kita semua akan memiliki pakaian baru. Bukankah itu Liu Sanghui, penggemar setiaku? Dia sudah kaya. Bukankah itu berarti saya juga kaya? Liu Lang, sudah lama kamu tidak datang melihatku. Aku sudah sangat merindukanmu. Lihatlah, aku sudah kurus karena kelaparan. Lihatlah, anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Lihatlah betapa senangnya dia melihat Li Ruyan. Dia sekarang mendapatkan banyak uang. Pasti itu lagi untuk si penggoda ini. Kali ini, kita harus menjaga uang ini dengan baik. Ayo, Kak, mau ke kota untuk apa? Kamu bercanda lagi. Bukankah ini bukan pertama kalinya kamu pergi dengan mereka? Begitu banyak orang di sini. Mereka malu untuk mengatakannya. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Di kota telah dibuka sebuah toko bedak. Bedak di dalamnya sangat cantik. Tapi mereka tidak punya uang untuk membelinya. Ternyata mereka menganggap saya sebagai orang bodoh. Dulu pemilik aslinya selalu menurut padamu. Tapi di sini tidak bisa. Pergi. Pergi. Ingin membeli, ya? Gunakan uangmu sendiri untuk membeli. Bagaimana mungkin ini? Apa yang kamu katakan padaku? Aku bilang pergi. Kenapa? Tidak terdengar jelas. Pergi ke tabib di ujung desa. Obati telingamu dengan baik. Apakah ini masih kakak ipar yang kita kenal? Harus tahu. Dulu dia melakukan ini untuk wanita ini. Tapi dia pernah belajar menggonggong seperti anjing. Memang ada kenyataannya. Dulu, Li Ruyan meliriknya dengan menggoda. Dia langsung berdebar-debar. Sekarang, dia bahkan bisa menolak dia. Mungkin kakak ipar benar-benar membuka lembaran baru. Memulai hidup baru. Petani ini, meskipun punya sedikit uang, dia jadi sombong. Sekarang saya sedang kesulitan finansial. Sabar dulu. Ajak bicara baik-baik lagi. Liu Lang, itu salahku sebelumnya. Mengabaikanmu. Sekarang biarkan saya, dengan baik, mengganti kerugianmu. Li Ruyan. Uang ini untuk 5 adik ipar saya. Membeli pakaian dan makanan yang enak. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Selagi saya masih bisa berbicara baik-baik denganmu. Segera menghilang. Liu Sanghui. Hari ini saya memberimu wajah baik. Terlalu banyak, kan? Membuatmu sedikit merasa tinggi hati. Aku katakan padamu. Jika kamu tidak minta maaf hari ini, beri aku lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Aku tidak akan menghiraukanmu lagi. HMPH. Kakak ipar tidak akan mengalah, kan? Jika dia benar-benar berani melakukan ini. Saudari-saudari, jangan lembek, kirim dia pergi. Lalu ganti dengan kakak perempuan. Lagi pula kita semua sudah kaya. Ngomong-ngomong, berani memukulku? Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang memberimu keberanian? Tamparan ini adalah untuk masa laluku yang lebih bejat. Tamparan ini adalah untuk mendiang istriku. Tamparan ini adalah untuk semua yang telah kau siksa habis-habisan. Li Ruyan, sekarang aku hanya ingin hidup bahagia dengan 5 adik iparku. Menjalani hidup dengan baik. Cepatlah menghilang. Jika tidak, maka ini bukan hanya soal tamparan. Dia bahkan membalas. Baiklah, baiklah. Karena kamu ingin memutuskan hubungan denganku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan. Sekarang aku akan memanggil kakakku yang kuat, untuk membalas dendam untukku. Kamu tidak ingin membawa 5 adik iparmu? Apakah kamu ingin hidup dengan baik? Sekarang aku akan mengirim kalian ke bawah. Kebetulan membawa istri almarhummu bersamamu.
Kalian pergi ke neraka untuk hidup dengan baik. Harimau gunung. Harimau gunung adalah preman di sini. Selalu menindas pria dan mendominasi wanita. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Tidak menyangkali Ruyan dan dia memiliki hubungan. Cepat. Ayo kita cepat pergi. Jika dia datang, sudah terlambat. Embun ini saat ini tidak terlihat memiliki kemampuan bertarung. Lebih baik pergi adalah strategi terbaik. Nanti kita hitung lagi. Cepat bawa uang dan mundur. Dengan uang, dimanapun tidak akan mati kelaparan. Pohon. Jangan ambil pohon itu. Pergi. Tidak boleh pergi. Orang jahat. Jika kamu tidak menyerahkan uang hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Pergi jauh-jauh. Wanita yang suka menggoda. Kita pergi. Sial. Masih terlambat. Aku melihat Ruyan terbang ke langit. Kalian semua. Apakah kalian sedang mengganggu harta kesayanganku? Membawa 5 adik iparnya. Menggertak harta kesayangan saya. Hampir-hampir menghancurkan wajah saya. Tadi saya lewat. Liu Sanghui ini tidak mau mendengarkan. Ingin menghina saya. Saya berjuang untuk melindungi anak. Berjuang mati-matian. Sayang. Pukul. Membawa 5 adik iparnya. Bersama-sama menggertak saya. Hampir saja menghancurkan wajah saya. Masih ingin menggertak saya. Kamu bicara sembarangan. Jelas-jelas kamu yang ingin merampas harta kami. Tapi kamu membalikkan fakta. Tidak ada masalah. Sayang. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Saya tidak melihat Ruyan merampok uang. Hanya melihat kalian menggertak dia tanpa alasan. Ini aku. Paling mementingkan keadilan. Wanita kamu memukul wanita saya. Maka saya akan membalas 10 kali lipat. Seseorang datang. Datang ke sini. Pukul. Pukul sampai sayang saya puas. Ayunkan sampai sayangku puas. Hanya melihat kalian menggertak dia tanpa alasan. Coba gerakkan sedikit. Ketika dia keluar dari kubur. Seharusnya dia mendengarkan saya. Bunuh dia. Sekarang sudah baik. Masih ingin bersama dia. Menerima penghinaan dari orang brengsek ini. Semuanya karena hati kakak kedua yang lembut. Pakaian baruku belum sempat aku pakai. Kakak harimau. Anak ini pasti sangat kaya. Tadi aku masih melihat. Mereka di halaman. Menghitung uang dengan banyak. Anak ini begitu kaya. Lalu untuk apa kita berbicara dengannya? Anak muda. Serahkan uang itu padaku. Jika tidak, aku akan membunuh mereka hari ini. Kakak ipar sudah berubah sikap. Tapi dia tidak akan menjadi penjaga harta. Untuk uang. Tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Berikan jawaban yang tegas. Bayar uang. Atau kepada 5 adik iparmu. Melihat kita dalam bahaya dan tidak menolong. Aku. Sekarang meskipun aku menyerahkan uang. Mereka juga tidak akan membiarkan kita pergi. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin tanpa mengandalkan kekuatan. Ngomong-ngomong. Terakhir kali. Ah. Kakak kedua. Tubuhku sepertinya berubah. Agak aneh. Ini juga berguna bagi orang-orang. Embun itu hanya perlu bersentuhan dengan kulit. Sudah bisa membuat dada Ruyan berubah begitu besar. Jika aku meminumnya. Sistem. Saya sekarang masih punya beberapa nilai pengampunan. Kamu sekarang masih punya 2 poin. Jarak untuk menukarkan embun pertumbuhan. Masih kurang 1 poin pengampunan. Sudah dipikirkan belum? Jangan berlama-lama lagi. Pisau saudara saya bisa digunakan. Beri uang. Tapi uangnya tidak ada di sini. Di tubuh adik ipar saya. Saya akan segera mengambilnya untukmu. Cepatlah. Bintang. Saya punya solusinya. Bisa mengalahkan para penjahat. Tapi perlu kerjasama darimu. Benarkah, kakak ipar? Apa yang perlu saya lakukan untuk membantumu? Segera pikirkan tentang 2 hari ini. Kebaikan kakak ipar padamu. Lalu dengan tulus memaafkanku. Memaafkanmu bisa menyelesaikan masalah dengan para penjahat ini. Meskipun dalam 2 hari ini kakak ipar sangat baik kepada kita. Tapi sebelumnya dia sangat jahat. Meminta saya untuk memaafkannya. Segera lakukan. Jika tidak, semua orang akan kehilangan nyawa. Kakak harimau. Aku menatap pria ini. Tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Beri dia sedikit pelajaran. Putaran. Ayo potong 1 untukku dulu. Baik. Biarkan mereka melihat. Segera katakan maafkan saya. Kalau tidak, adikmu yang keempat akan mati. Aku sudah memaafkanmu.
Sistem. Tukarkan embun pertumbuhan untukku. Penukaran berhasil. Tidak tahu diri. Makhluk aneh. Kenapa panik? Aku sudah bergaul dengan si harimau gunung selama bertahun-tahun. Apa si hantu dan iblis ini? Belum pernah melihat. Hanya trik biasa. Aku akan memotongmu dengan satu tebasan. Ah, ah. Tidak tahu diri. Kau ini, kenapa bisa jadi sehebat ini? Hari ini aku akan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Kakek. Tolong maafkan aku. Aku tidak mengenali orang besar. Ini karena aku melihat orang dengan pandangan rendah. Semuanya karena wanita itu. Dia yang menipuku untuk datang ke sini. Kau ampuni aku kali ini. Aku terlambat. Ini sudah kembali seperti semula. Ini terlalu tidak tahan lama. Setelah kembali ke keadaan semula, aku bukan lawan si harimau gunung. Lebih baik kita mengusirnya lebih baik. Pergi. Kami akan pergi sekarang. Si harimau gunung. Kau takut seperti ini? Kembali. Li Ruyan. Sekarang saatnya kita menghitung semuanya dengan baik. Tidak menyangka Liu Sanghui si bejat ini tiba-tiba berubah sifat. Jika terus tinggal di sini, saya juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Lebih baik pergi saja. Lihat ke sana. Berlari cukup cepat juga. Lihatlah, ada kakak ipar di sini. Siapapun tidak bisa mengganggu kalian. Sekarang saatnya untuk memaafkan saya, kan? Totalnya 25 poin. Hidup ini semakin menjanjikan. Tapi kenapa tubuh ini terasa begitu lelah? Jangan-jangan setelah membesar jadi terlalu lelah? Kakak ipar. Kakak ipar pingsan. Cepat datang dan bantu. Segera angkat kakak kedua dan kakak ipar. Oh. Ayo. Kakak ipar. Jangan sampai kamu mati. Ini. Apakah ini yang bisa saya lihat? Ya Tuhan. Kakak ipar. Apakah kamu baru saja melihat saya? Ah, jangan lihat.